Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Ini adalah tahapan-tahapan konflik. Yang pertama adalah pra-konflik. Ini merupakan periode di mana terhadap suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Yang kedua adalah konfrontasi. Pada tahap ini semakin terbuka jika satu pihak yang ada merasa masalah, mungkin para pendukungnya melalui melakukan aksi, demonstrasi, atau perilaku konfrontatif lainnya. Yang ketiga adalah kritis. Apa sih itu kritis? Kritis adalah puncak konflik ketika ketegangan dan kekerasan terjadi hebat. Yang keempat adalah akibat. Suatu krisis pasti akan menimbulkan suatu akibat. Yang kelima adalah pasca konflik. Akhirnya suatu diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan, berkurangnya dan hubungan mengarahkan lebih normal di antara dua belah pihak. Ini adalah faktor yang terjadi pada konflik. Yang pertama adalah teori hubungan masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu perusahaan atau tempat tinggal. Yang kedua adalah teori negosiasi prinsip, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras, perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak yang mengalami konflik. Yang ketiga adalah teori kebutuhan manusia, menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah teori identitas, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam. Yang kelima ada teori kesalahpahaman antar budaya, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi. Yang keenam adalah teori transformasi konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Pengelolaan konflik ada beberapa bentuk, diantaranya 1. Avoidance, yaitu pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharapkan konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya. Yang kedua, informal problem solving, yaitu pihak-pihak yang berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal. Yang ketiga, negotiation, yaitu ketika konflik masih terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi, artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Yang keempat, mediation, yaitu munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena bisa dipandang membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai. Yang kelima, executive dispute resolution approach, kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik. Yang keenam, arbitration, yaitu suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparsial. Yang ketujuh, judicial approach, terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum. Yang kedelapan, legislative approach, intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat. Kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini. Yang terakhir, extra legal approach, penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan,
Salah satu pihak bisa memanfaatkan kekuatan untuk menciptakan non-violent dan violent. Memahami kritis. Krisis merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Pengambilan keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah berani untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif yang mempengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan reputasinya. Tahapan krisis menurut Stephen Fink. 1. Tahap prodromal. Tahap ini disebut juga dengan warning stage karena sesungguhnya meskipun krisis belum meledak, namun krisis sudah muncul, yakni gejala-gejala yang harus segera diatasi. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan. Apabila perusahaan mampu mengatasi gejala-gejala yang timbul, maka krisis tidak akan melebar dan memasuki fase-fase berikutnya. Yang kedua, tahap akut. Tahap ini terjadi karena tidak berhasil mendeteksi atau menangani gejala-gejala krisis yang terjadi pada tahap prodromal. Orang menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang tidak jelas itu mulai kelihatan jelas. Yang ketiga, tahap kronik. Apabila krisis diibaratkan badai, pada tahap ini badai telah berlalu. Yang tersisa hanya reruntuhan bangunan akibat badai. Berakhirnya tahap kronik dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan. Tahap ini ditandai dengan perubahan struktural seperti penggantian manajemen, penggantian pemilik, atau bahkan mungkin juga perusahaan dilikuidasi. Perusahaan harus segera mengambil keputusan apakah akan mau hidup terus atau tidak. Yang terakhir, tahap resolusi. Merupakan tahap resolusi kembali kondisi perusahaan. Harus dicatat bahwa dari berbagai riset juga ditemukan dalam tahap ini krisis tidak akan berhenti begitu saja. Karena tahap-tahap krisis ini merupakan siklus yang berputar. Maka bila memasuki tahap resolusi, perusahaan tetap harus waspada bila proses penyembuhan tidak benar-benar tuntas. Krisis akan kembali ke tahap prodromal. Sedangkan menurut Renal Kasali, tahapan itu tidak bersifat baku, dalam pengertian bahwa tahap yang satu secara otomatis diikuti oleh tahap berikutnya. Sebab bila PR tidak memberi perhatian lebih, bukan tidak mungkin tahap kronik akan kembali ke tahap akut. Untuk itu, antisipasi krisis harus benar-benar disiapkan secara matang. Faktor penyebab krisis. Faktor penyebab terjadinya krisis dapat dikategorikan menjadi 5, yakni yang pertama adalah karena kesalahan manusia atau human error, dan kedua, karena kegagalan teknologi, dan yang ketiga, karena alasan sosial seperti kerusuhan, perang, sabotase, dan teroris, dan keempat, karena berkaitan dengan bencana alam. Kelima, karena ketidakbecusan manajemen atau tidak baiknya kinerja manajemen. Nah, dari sebuah krisis itu mungkin disebabkan hanya satu faktor, tetapi sering terjadi krisis akibat kombinasi faktor-faktor yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Cara public relation mengatasi situasi krisis. Seorang public relation harus melakukan langkah intervensi dalam situasi krisis. Tujuannya adalah untuk mengakhiri krisis. Nah, penanggulangan terhadap kerusakan atau damage control dilakukan pada tahap akut. Nah, saya akan menjabarkan langkah-langkah penanggulangan krisis menurut Kasali. Yang pertama ada identifikasi. Nah, dalam identifikasi ini adalah manajemen organisasi juga perlu mengidentifikasi krisis. Ini adalah mengenai apa penyebab terjadinya krisis sebuah organisasi.
Identifikasi sendiri adalah suatu penyebab krisis ini tentu akan mempengaruhi pendekatan penanganan krisis. Dan kedua ada isolasi atau pengecualian. Nah, makna dari isolasi sendiri adalah pemisahan dari individu lain atau terdapat wilayah terpencil jauh dari hubungan lalu lintas. Penyekatan dan pemisahan suatu kelompok. Nah, ada tiga adalah pemetaan internal dan eksternal. Analisis situasi berupa tahapan untuk membaca situasi dan menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang akan menjadi dasar dalam perumusan strategi. Dan terakhir ada pilihan strategi. Penetapan strategi ini adalah didasarkan pada pemetaan penyebab krisis, visi, misi, tujuan organisasi, serta dalam hasil bacaan terhadap analisis situasi seperti halnya kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman.